5 santri ini awalnya berpamitan dari pondok untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun, semuanya berubah ketika mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Ciremai. Orang-orang di pondok mengira mereka sudah pulang, sementara orang tua mereka justru mengira kelima santri tersebut masih berada di pondok. Nah, dari pihak keluarga pun di rumah berpikir bahwa anak ini memang tidak pulang. Jadi stay di pesantrennya, di pondoknya. Tahu-tahunya memang mereka ada kejadian musibah di puncak Gunung Ciremai. Hingga akhirnya pendakian ini menjadi yang terakhir bagi Noval dan Jelvi yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di balik pendakian misterius 5 santri di Gunung Ciremai tersebut? Mencari info terkait 3 temannya. Akhirnya lama-lama mereka terus terang bahwa 2 orang, Jelvi dan Naufal itu kecelakaan jatuh di puncak gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Spesial di episode malam kali ini gue masih berada di daerah Kuningan nih, lebih tepatnya di tempat outdoor salah satu temen gue. Dan di samping gue kali ini udah ada narasumber nih, dan narasumber gue kali ini adalah seorang volunteer Gunung Ciremai. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Kang Elang. Apa kabar nih Kang Elang? Alhamdulillah. Aduh, sehat Kang Elang? Alhamdulillah sehat. Kang, kita kembali di tahun 2001 nih Kang. Yang dimana pada saat itu sempat ada kejadian tentang hilangnya 2 pendaki, 2 santri ya. 2 santri asal Kuningan yang hilang di Gunung Ciremai kan. Setelah diketahui ini hampir 26 hari. Betul. Baru ketahuan. Baru ketahuan. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja kalian ya. Siap. Tentang pengalaman pencarian survivor pada saat itu Kang ya. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian bisa langsung aja kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk. Urutannya jika tidak siap. Oke, Mas Elang bisa diperkenalkan seperti apa? Oke, teman-teman, nama saya Elang. Saya bisa dikatakan mungkin relawan di Gunung Ciremai di Jalur Pautungan. Karena memang saya orang asli daerah sana gitu. Oke. Jalur Pautungan. Seperti itu gambaran besarnya. Lama, saya juga pernah 2000-an sampai 2013 itu sempat aktif juga di petugas pengelola pendakian Gunung Ciremai Jalur Pautungan. Oke, pernah jadi ketua juga berarti itu? Pernah juga 2005 sampai 2013. Oke. 2013 berhenti dari pendakian karena memang kesibukan di dunia kerja ya. Jadi saya berhenti ketua dan sekaligus berhenti dari keanggotaan dari MPPGC itu. Cuman 2015, 2016 saya dihubungi oleh beberapa Polhutama Nasional untuk gabung lagi di pengelola pendakiannya. Cuman ya karena kesibukan di kerjaan, saya menolak gitu untuk gabung. 2020 selesai saya resign kerja, baru tuh saya coba kembali ke Pautungan lagi, main lagi ke Sigowong, main lagi ke puncak Gunung Ciremai. Karena dari 2013 sampai 2020 ya otomatis saya berhenti dari dunia
gunung-gunungan gitu, seperti itu. Berarti sempat vakum juga tuh. Vakum juga, cuman memang kalau misalnya ada evakuasi SAR, kadang-kadang saya suka nyolong-nyolong waktu kantor, ikut-ikut seperti itu. Iya. Jalvi Naupal kebetulan itu tahun pertama saya jadi anggota pengolah. Saya lupa apakah hari Rabu atau hari Jumat ada laporan dari yang piket di posko bahwa ada laporan dari Pondok Pesantren Khusus Khotimah Kuningan yang dimansi di sini bahwa ada 2 santrinya yang kecelakaan di puncak gunung, gitu. Oke. Kita cek namanya, memang ada datanya, dan itu dia orang berlima. Tapi yang informasi yang kita dapatkan ke posko dari pihak pesantren itu hanya 2. Hanya dua. Jadi yang 3-nya itu selamat, gitu. Cuman memang kita juga sampai sekarang masih bertanya-tanya gitu yang 3 orang itu. Karena waktu itu tepatnya kalau dulu kan ada momen kenaikan kelas itu kan libur sebulan ya. Oke, libur sekolah ya, libur semester. Jadi libur dulu tuh sebulan, baik sekolah umum maupun pesantren kan libur sebulan tuh. Kalau yang pesantren kan bisa pulang, gitu kan. Nah, ke-5 orang itu, termasuk korban Jalvi Naupal tuh, dari pesantren berpikir bahwa mereka tuh pulang ke rumah gitu. Oke. Liburan di rumah. Liburan di rumah karena emang itu liburan naik sekolah ya, liburan naik kelas. Nah, dari pihak keluarga pun di rumah berpikir bahwa anak ini memang tidak pulang. Jadi stay di pesantrennya, di pondoknya. Tahu-tahunya memang mereka ada kejadian musibah di puncak Gunung Ciremai. Itu pun ketahuannya bahwa 2 orang ini kecelakaan, bahkan meninggal di gunung atau di puncak gunung pun itu berarti selang 24 hari. Ya tadi karena ada miskomunikasi antara keluarga sama pesantren. Itu pun ketahuannya pas masuk pesantren kok yang 2 orang tidak ada gitu. Baru ketahuan. Pihak pesantren menghubungi keluarga di rumah. Iya. Kalau salah orang Jakarta kalau tidak salah ya, Jalvi Naupal itu menghubungi keluarganya bahwa ini 2 orang kok nggak masuk lagi setelah libur. Nah, pihak keluarga juga ngerasa, lah mereka kan nggak pulang gitu. Mereka kan di pondok gitu. Ternyata ada info bahwa mereka itu naik sama 3 temennya. Nah, ini mungkin pihak pesantren Khusus Khotimah mencari info terkait 3 temennya. Ya. Akhirnya lama-lama mereka terus terang bahwa 2 orang, si Jalvi dan Naupal itu kecelakaan jatuh di puncak gunung. Gitu, masuk kawah. Ya. Gitu. Akhirnya setelah kita dapat laporan, ada informasi seperti itu, besoknya kita langsung bergerak. Nah, kebetulan saya bukan tim pertama yang bergerak ke puncak juga. Saya tim kedua karena memang saya ngurus dulu di bawah ya. Saya tim kedua yang kalian juga supply logistik juga. Saya berangkat 3 orang. Jadi info yang didapatkan bahwa 2 orang itu, Jalvi Naupal itu jatuhnya antara puncak Pautungan sama puncak Linggarjati. Tapi kita nggak tahu nih, kurang lebih di hari ke-4 kalau tidak salah itu kalau nggak malam Kamis saya, hari Rabu malam Kamis itu siangnya Rabu itu baru ada posisi yang mencurigakan. Kalau dulu kan memang agak susah ya, susah dalam artian nggak ada teknologi yang bisa mendukung. Kalau sekarang ada drone mungkin bisa cepet kan. Iya. Kalau dulu kan hanya modal mata telanjang yang lebih pakai teropong gitu kan. Seperti itu. Hari Rabu itu ketahuan bahwa teman-teman SAR tuh menemukan titik korban. Padahal sebelumnya kita sudah sisir tuh sampai
saya sendiri masuk juga ke Kawah Ciremai untuk menyisir di Kawah Ciremai gitu kan, terkait memang kekhawatiran bahwa si korban itu memang masuk langsung ke kawah, tapi memang kita hampir berapa 15 orang tuh nyisir kawah, nggak ketemu juga, memang nggak ada titik. Baru hari keempat, hari Rabu tepatnya, itu ada titik. Itu kita kalau tidak salah ada tiga titik untuk memang meneropong ya, menentukan bahwa ini benar titik dari jalur Pautungan, dari jalur Linggajati sama dari jalur yang turun ke kawah, karena memang kurang lebih berhadapan lah antara posisi jatuhnya si korban itu sama titik untuk lokasi untuk turun ke kawah gitu. Nah, cuman agak lucu juga tuh, lucunya tuh hari Rabu itu semua tim yang petugas teropong itu melihat bahwa posisi korban tuh bertumpukan, tumpang tindih. Oke. Tumpang tindih. Di satu titik berarti. Satu titik gitu kan. Cuman besoknya setelah diteropong lagi pisah nih. Jadi berpisah. Mungkin entah ada angin atau apa, cuma memang udah terpisah nih. Kurang lebih 5 meteran lah. Nah, ini udah kita nggak mempersalahkan itulah, misalkan adanya perubahan itu, yang penting memang itu sudah ketemu lah. Memang tujuan utama kita kan memang mencari itu gitu. Cuman memang kita juga masih bertanya sampai sekarang, jatuhnya mereka tuh terpeleset atau seperti apa, kita masih bertanya besar. Gitu. Cuman di jalur jatuhnya itu ada tambang pramuka ngegantung. Kita berpikir ada sebagian yang berpikir bahwa, termasuk saya juga ya, berpikir bahwa mereka, karena kan jalur Pautungan itu kan memang kelihatan landai ya, landai lu dari kawah, baru beberapa meter, 50 meter, beberapa ratus meter, baru tuh Jeblok ya, gitu ya. ke bawah gitu kan. Contoh kayak mungkin kasusnya Rinjani kemarin kan, kan, wow itu kok ini banget ya, Ternyata kan jauh ya. Ternyata jauh, sama dengan jalur bibirnya Ciremai juga, Pautungan Linggajati memang landai. Nah, kita berpikir bahwa Japinaupa pun mungkin berpikirnya bahwa itu landai, pakai mencoba turun ke kawah tanpa tahu jalurnya, ada jalurnya juga ke kawah. Itu pakai tambang pramuka, itu tambang pramuka. Mereka Tambang pramuka yang warna putih itu. Warna putih itu. Jadi kita juga pikir kalau memang iya mereka turun pakai tambang pramuka, kita pikir kuat apa enggak ya. Baru kita kontak teman-teman yang memang kompeten di tebing, karena itu kan kemiringannya sudah 90 derajat, benar-benar udah ini banget. Itu posisi korban itu ada 3/4 di tebing kawahnya. Jadi bukan di dalam kawah ya, tapi di 3/4. Menggunakan alat yang benar-benar memang safety, dan kedua adalah timnya yang benar-benar memang kompeten. Kita kontak teman-teman dari Bandung, dari Banadri. Dan memang teman-teman Kuningan juga ada, teman-teman dari Akar juga memang ada beberapa yang kompeten itu. Akhirnya pakai teknik vertical rescue kan. Ada angkor, ada apa, segala macam. Dan itu pun saya masih ingat bahwa tali karman yang kita gunakan pun itu memang nggak nyampe ke lokasinya. Bahkan ada sambungan, kalau ada sambungan itu pun memang kita menggunakan angkor tambahan. Yang ketemu kalau tidak salah Naufal dulu deh, karena Naufal memang gemuk dia kelihatan, dan memang mukanya sudah hitam semua, karena mungkin sebulan gitu kan, posisinya memang terlentang, matahari di ketinggian juga lumayan kan UV-nya, jadi memang udah hitam semua nih badannya. Beda dengan JLV yang memang posisinya telungkup, jadi kalau wajahnya mungkin kena batu mungkin ini, tapi memang itu nggak kelihatan parah-parah banget. Dengan teknik vertical rescue, teman-teman Wanadri di tebing, teman-teman Akar, teman-teman pendakian, beberapa juga relawan dari Cirebon, dari Majalengka, dari Bandung, di Jakarta juga pada ini ya, karena memang itu juga apa ya, kejadian yang udah lama juga kejadian lagi tuh. Kejadian sampai ada yang meninggal korban di Ciremai, akhirnya ya mungkin ngumpul.
Itu prosesnya juga lumayan panjang karena memang dari pemasangan alat juga lumayan, evakuasi juga kita dulu ya masih manual ditarik kan, masih tarik vertical issue-nya, tarik. Nah, itu jarak jatuhnya berapa meter kira-kira, Kang? Kalau pastinya saya kurang hafal ya, tapi kalau ngelihat Karmanto harus disambung ya lumayan tuh, ada di kali di 400-an meter dari bibir ke titik korban. Gitu. Tapi memang belum nyampe ke kawah, baru di 3/4 tebing. Berarti itu. Hampir 400 meter. Hampir 400 meter karena memang saya masih ingat Karmanto juga ada harus kita harus sambung gitu. Sambung itu artian nggak ditaikat biar sambung gitu. Itu berarti 2 hari lah baru berarti kalau hitungan dari awal mulai informasi kita operasi SAR sampai ketemu hari ke-5 dan hari ke-6 itu baru semua korban bisa terevakuasi dari tebing, dari posisi mereka jatuh ke bibir kawah di lapang di puncak Pautungan di situ. Baru hari ke-8 atau mungkin hari ke-26 kali ya dari hitungan mereka hilang kejadian itu hari ke-26 baru dievakuasi. Dan memang evakuasinya pun mungkin teman-teman ada yang sering ke Ciremai tahu kan, antara puncak sampai Walet pun itu jalurnya lumayan ekstrim juga. Itu pun tetap kita pakai vertikalisasi juga. Jadi kayak kalau kita mah kayak flying fox lah. Iya. Jadi si korban tidak dibopong dari puncak. Jadi kita menggunakan kayak flying fox, jadi vertical issue, si korban pakai tambang. Baru sampai Sanung Rovo, baru ada tim namanya Sapu Jagat. Nah, target kita tuh ya perkiraan malam itu baru nyampe lah. Cuman karena mereka memang spesialisnya untuk evakuasi, mereka lari. Jam 4 ya, jam 4 Bada Asa jam 4 udah bisa langsung nyampe ke Pautungan. Sudah sampai di base camp jam 4 sore. Base camp enggak. Kita juga harus memperhatikan psikologis masyarakat. Oke. Jadi kita nggak langsung ke base camp. Kalau dulu, ya. Kalau sekarang kita mulai berpikir psikologis masyarakat yang ada di situ. Jadi kita coba evakuasi ini sampai di mana mobil bisa terakhir nyampe. Bisa jemput gitu. Ya. Untuk menghindari memang si korban masuk ke area perkampungan. Kita berpikir psikologis masyarakat juga lah ya. Seperti itu kurang lebih kejadian. Jadi alhamdulillah teman memang di balik operasi yang begitu susahnya, di balik kejadian yang segitu rumitnya kita bilang, karena kan memang ada durasi waktu sampai sebulan ya. Itu ada hikmahnya di mana ini jadi momentum kembali bersatunya teman-teman para relawan gitu. Kalau dulu kan memang Pautungan, Linggajati ya Linggajati sendiri ya. Momennya Jelvina Upal, tim SAR dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, teman-teman dari Bandung, Kuningan, termasuk pengolahnya. Kalau dulu kan zamannya masih perhutani ya. Jadi ada satu istilahnya kembali nyambungnya komunikasi. Gitu. Kalau dulu kita nggak kenal juga tuh siapa pengelola pendakian Linggajati, siapa tim SAR-nya Cirebon, Indramayu, Majalengka, Bandung. Momen Jelvina Upal jadi momentum kita kembali terjalinnya silaturahmi teman-teman relawan. Jadi ngebantu satu sama lain. Ngebantu, jadi saya sampai sekarang alhamdulillah. Kurun waktu sekitar ini berapa ya, 23 tahun sekarang komunikasinya masih berjalan. Itu berawal dari momentum Jelvina Upal, karena memang selang setahun apa selang 2 tahun ya kejadian lagi, ada yang meninggal lagi di kawah Ciremai di puncak. Jadi kita nggak kerepotan lagi nih nyari tim relawan, jadi kita tinggal kontak ini, jadi tinggal cepat penanganannya itu. Paling 3-4 hari udah selesai gitu dari sampai berminggu-minggu berarti Kang ya. Cuma memang ya kenapa
operasi Jelvi Naupal ini lama karena kita memang tidak tahu persis di mana mereka kejadian jatuhnya itu. Kita hanya memperkirakan antara jarak dari jalur Pautungan dengan jalur Linggajati. Karena dulu kan memang naik turun kemana aja bebas ya. Jadi nggak ada aturan satu kali naik Pautungan, turun Pautungan, tunggu Linggajati. Sekarang dulu mah bebas, camping pun malah di puncak gunung, di puncaknya. Dulu kan memang nggak ada aturan itu, jadi nggak ada aturan harus satu naik jalur gitu ya. Jadi mau lintas kemanapun itu aman gitu. Dan ini juga jadi satu bahan evaluasi juga akhirnya bahwa pendakian itu tidak dicek naiknya aja, tapi bagaimana dia naiknya berapa orang, turunnya harus berapa orang lagi. Ini jadi momentum juga nih, evaluasi juga nih jadi teman-teman. Kalau dulu kan berpikirnya bahwa yang naik tiketing selesai. Iya. Dicek perwakilan ya. Dicek berapa orang, namanya siapa gitu. Udah semua nih, udah lengkap, udah. Ya udah gitu kan. Turunnya nggak begitu peduli kalau dulu. Yang penting laporan aja. Yang penting laporan, masuk tiket udah selesai. Oke. Kalau setelah kejadian itu akhirnya kita ada komunikasi juga tuh. Kita ada media komunikasi. Dulu mah memang pasti pesawat 2 meteran ya. Kita berusaha nembus Pautungan ke Linggajati ke 2 meteran supaya untuk mengecek pendaki yang lintas, grup pendaki yang jadi ini naik misalnya 5 orang, turunnya bener nggak 5 orang lagi. Oh dulu mah sebelum kejadian Jelvi Naupal kagak ada itu. Ngelos aja, makanya kejadian. Coba kalau aturan itu diterapkan dari awal, yang naik dicek, turun pun dicek, itu akan cepat ketahuan. Nggak sampai 20 hari lebih. Nggak sampai 24 hari, 20 hari gitu kan. Dan ini juga jadi satu momentum, banyak hikmahnya lah pokoknya. Mungkin dari pihak sekolah yang notabene jarang sekali berpikir bahwa kepecinta alaman itu penting di ekstrakurikuler. Akhirnya sekarang dari momentum itu banyak bermunculan sekolah-sekolah yang punya komunitas pecinta alam. Termasuk pesantren Sulul Timaya juga. Ada juga sekarang. Akhirnya membentuklah komunitas pencinta alam. Ya itulah ada hikmahnya di balik. Memang benar di balik apapun ini ada hikmahnya. Jadi seperti itulah. Cuma yang memang perlu sangat disayangkan memang itu rentang waktu yang begitu lama. Baru dan kita nggak tahu posisi tepatnya di mana. Ya itulah. Dan sampai sekarang jadi masih jadi pertanyaan juga. Teman yang 3 orang pun saya belum, atau kami tim SAR belum nggak sampai sempat detail nanya kejadian seperti mungkin pihak pesantren Husnul Timah tahu lah ya sampai sekarang. Tapi kita sampai cuman tahunya bahwa mereka naik Pautungan, turun Linggajati, 2 orang kecelakaan, 3 orang turun. Sayangnya mereka tidak melaporkan bahwa temannya yang 2 itu kecelakaan. Seperti itu. Ya, tragis juga lah. Berarti seperti itu kronologinya? Kurang lebih seperti itu kronologinya yang saya alami. Karena memang tahun itu kebetulan memang tahun pertama lagi aktif-aktifnya memang di pendakian gitu. Terus ya, dan memang tidak selang waktu lama, setahun kejadian juga yang meninggal juga di kawah juga. Cuman itu di beda lokasi. Itu di puncaknya jalur Apui. Sadarehe. Yang sekarang jalur ini yang baru di Ciremai, jalur Sadarehe, Raja Galuh itu. Nah, pada saat pengangkatan kondisi korban ini keadaannya seperti apa? Oke. Kalau melihat langsung korban nggak lihat. Cuman kayak kebetulan kita kan ada tim dokumentasi juga. Iya. Yang memang kebetulan proses evakuasi itu lengkap banget dari mulai awal sampai akhir. Dan dulu tuh nggak ada tuh namanya kita tutup-tutupin. Kita pasang di pos. Ya, di mading biasanya ya. Itu posisinya memang ini udah hitam semua dan
kondisinya memang udah ini ya, udah bengkak ya. Udah bengkak, udah hitam. Tapi masih utuh semuanya. Utuh. Cuman yang Nova karena emang terlentang jadi emang hitam. Cuma udah hitam semua badannya. Itu udah bengkak. Jadi kita nggak berpikir bahwa ini kalau nggak ketemu waktu itu seminggu lagi atau setengah 2 minggu lagi mungkin udah. Tapi memang karena suhu dingin kali ya, jadi nggak Agak awet gitu. agak awet seperti itu. Tapi kalau untuk jas seperti itu di angka 26 hari kayaknya udah hampir. Ya, Kalau itu, di kondisi awal ya, pasti udah membusuk banget pasti. wah udah busuk banget. Tapi itu enggak kan? Itu masih utuh, belum pecah. Cuman yang baunya lumayan. Oke. Saya masih ingat suplaian kopi untuk netralisir bau juga. Sampai ada kiriman tambahan juga untuk netralisir baunya. Cukup banyak juga berarti makanya. Lumuk bau juga, banyak juga untuk kopinya karena kan memang ya meskipun di suhu dingin tapi kan tetap meskipun belum pecah karena memang udah busuk bau ya. Nah, jaraknya ini sama temannya ini jauh nggak, Bang? 5 meteran lah. 5 meteran. Nah, ini kan di awal kan sempat survei Polda ketemukan di satu titik Detik. Ya, dalam keadaan mendidih. ya. Jadi itu Kok besoknya baru mau ngambil alat dan segala macamnya ya? ya. Kok bisa Jadi pisah? awalnya sih saya nggak apa bener ya tumpang tindih. Akhirnya saya ngobrol lah sama tim yang memang pemantau yang bagian teropong itu memastikan dari petugas-petugas itu emang infonya tumpang tindih gitu. Bang tindih. Di satu titik berarti. Satu titik gitu. Jadi berpikir kita mereka turun barengan, putus talinya mungkin brek gitu. Oke. Tapi di besokan harinya itu posisi korban memang nggak tumbang tindih terpisah. 2 apa 3 meter, 4 meteran lah. Kenapa kan? Wah, kalau kenapa juga kita nggak tahu gitu karena kita pikir bahwa Kalau angin nggak mungkin. ada pergeseran kali ya atau gimana. Nah, pada saat proses pencarian tersebut ada dari segi-segi mistisnya sempat ngalamin juga. Kalau saya pribadi sih nggak. Nggak. Cuman ya memang Atau mungkin dari teman-teman relawan yang lain sempat cerita kejadian itu. infonya sih untuk proses itu nggak ada, alhamdulillah ya, nggak ada yang mimpi apa, nggak dengar info kejadian hal-hal yang mistis kejadian untuk. Cuma memang kalau dulu saya beberapa kali ngobrol dengan orang-orang tua yang dulu aktif di pendakian, oprahisar juga. Pernah ada kejadian bahwa satu orang nolongin orang yang kecelakaan di gunung, kain sarungnya dipakai untuk ngebungkus, gitu kan? 2 harinya datanglah ke rumahnya kayak ada pasir yang diinikan ke genting gitu. Seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau waktu Jelvi Naupal, saya pribadi dan ngobrol teman-teman nggak ada sih, cuman yang ada hal yang lucu aja. Satu orang teman kita, karena kan posisi korban satu orang udah di lapang nih, gitu kan. Kita lumayan jauh tuh untuk campnya karena kan di puncak Ciremai itu ada dua batu yang mirip cekungan, yang itu notabene kita sering pakai untuk camp karena untuk antisipasi angin, gitu kan. Jauh juga lumayan, gitu, dekat Jalur Ringajati lah. Kita di Gua Simaung dan Gua Simunding di cekungan itu ada teman yang kram, mau keluar juga susah. Akhirnya kaki yang keramnya dipukul-pukulkan ke tanah nih, gitu kan. Nah teman-teman yang lainnya bukan berpikir tapi pikir apa mayat itu datang nggak bagaimana, tahu-taunya besok paginya cerita tuh, tanya malam mendengar ada yang suara mukul-mukul tanah nggak. Semua orang hampir ngedenger. Nah teman yang keramnya bercerita,
Lah saya semalam keram kakinya mau keluar ya. Jadi hal yang justru hal yang lucu. Yang lucu gitu ya. Lucu jadinya teman. Jadi hiburan. Jadi ada aja momen-momen tertentu gitu ya. Kita masuk lagi sedang takutnya ada aja kejadian begitu. Ada kejadian itu juga. Ada kejadian lucu juga, kita masuk operasi SAR ke penyisiran ke Kawah Ciremai. Kejauhnya itu kan memang bau belerang ya. Jadi teman-teman kan udah sepatu udah malas, kadang-kadang udah 4 hari emang udah 4 hari kan di puncak. Yang tadinya bau belerang, setelah kita mau turun ke kan ada batu tuh. Kita pakai tambang juga. Untuk antisipasi takut licin, sepatu kita buka nih. Yang tadinya bau belerang, akhirnya bau sepatu semua. Ya jadi hal-hal yang bisa menghibur juga di saat kita kita mungkin stres, operasi nggak ketemu korbannya, ya hal seperti itu. Ada satu momen juga di mana rokok belum datang, semua pada berhenti semua. Kalau nasi atau mie atau makanan yang lain telat datang nggak masalah, kita masih operasi, tapi rokok telat datang agak lemes ya. Akhirnya nggak pada males, pada diem, merokok datang baru gitu kan, hal-hal seperti itu yang memang. Tapi untuk mistis kejadian waktu Jelvina Upa itu hampir nggak ada ya ceritanya. Cuman memang ya kita yang sering dipost karena kan memang fotonya dipajang di dinding, akhirnya kalau post malam, waduh, gitu kan ngeliatnya. Iya kadang-kadang gitu. Seperti itu. Jadi ya itulah kejadian 2001. Kejadian yang sangat tragis. Sebulan 2 orang pendaki meninggal, 3 orang temannya tidak melaporkan, mungkin karena ketakutan ya. Iya. Kenapa ya tidak ngelapor ya? Takut. Ini kan berarti proses pendaki ini 5 pendaki awalnya. Ini mereka lintas berarti Kang? Lintas. Ceritanya seperti itu. Ya. Mereka lintas, yang 3 turun. 3 turun. Tahu dari pihak base camp sini tidak tahu menahu. Dulu memang tadi ya, tidak ada lolos aja ya. Yang penting laporan. Ya, laporan awal. Ya. Gitu. Dan ya mungkin karena ya malum lah ya, itu kan anak santri SMA kalau tidak salah ya, masih SMP apa SMA gitu. Ngelihat temennya yang bareng naik gunung kecelakaan, takut kali ya. Itu pun ketahuan mengaku juga udah tanya bahwa ini yang 2 orang kemana? Kalian kan bareng naik gunung nih. Itu pun karena masuk sekolah, udah masuk. Sekolah udah masuk. Kalau libur mungkin liburnya 3 bulan 4 bulan lagi mungkin ya, tidak ketahuan juga ya. Ya bukan untung juga sih ya. Karena memang waktunya masuk sekolah, masuk pesantren lagi, masa liburnya selesai. Ya pihak pesantren ngedata kali ya, ngedata setiap santri kelasnya masing-masing. Nah 2 orang ini kok nggak ada. Apa mereka masih di rumah? Dia gitu di rumah. Kan? Iya. Okay. Ya di rumah juga nggak berpikir aneh-aneh. Ya mungkin mereka nggak pulang kali ya, liburan kali ini, tahun ini mungkin di pesantren. Jadi salah ada miskomunikasi berarti gitu Kang ya? Seperti itulah kejadiannya tragis. Tapi hikmahnya juga banyak momentum bersatunya tim SAR di wilayah Ciremai. Jadi bahan evaluasi juga regulasi pendakian. Jadi diubah lebih baik lagi berarti. Lebih baik lagi, alhamdulillah. Dan ya tadi banyak hikmahnya lah di balik kejadian itu. Memang kita juga masih sampai sekarang ya, hampir 24 tahun silam kita masih berpikir bahwa ini luar biasa nih, hampir sebulanan korban gitu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Menemukan titik terang ya, ternyata survivor ada di sini. Pasti kan laporan sama keluarga, sama pihak keluarga dan pihak pesantren juga. Nah, kedua belah pihak ini seperti apa tuh reaksinya pada saat diketahuin? Kalau reaksi pihak keluarga dan pesantren, karena dari awal mendapat laporan dari temannya memang kedua orang ini kan memang kecelakaan. Dan memang dalam durasi waktu sebulan ini
kita berpikir bahwa pihak keluarga, pihak pesantren mendengar memang dari temannya 2 orang itu jatuh ke kawah, ya sudah berpikir mungkin mereka sudah ikhlas, nggak tahu juga, mungkin mereka pikir bahwa hidup memang udah meninggal gitu kan, Udah nggak ada harapan lagi. udah nggak ada harapan lagi sebulan soalnya. Tapi Jadi reaksi dari keluarga gimana? kalau saya kita nggak sampai melihat reaksi keluarga ya secara langsung, karena kita masih juga di lapangan juga kan, itu kan reaksi. Cuman memang setiap detail, setiap kejadian selama operasi SAR dari awal sampai akhir kita memang melaporkan update kondisi terakhir seperti apa, rencana untuk besok seperti apa. Kita ada evaluasi juga. Ngelihat langsung keluarga juga kita nggak ngelihat langsung. Cuman ya kita berpikir bahwa kecelakaan jatuh ke kawah dengan waktu yang sudah sebulan, ya sudah nggak ada harapan. Dan Ketemu juga udah ini bukan gitu. pertama kali kejadian seperti ini, Kang. Setelah itu ada beberapa kejadian yang seperti itu. Jelfi Naupal bukan pertama kali di Ciremai dan bukan yang terakhir juga di Ciremai. Berarti ada lagi Masih ada lagi yang jatuh ke kawah. yang jatuh ke kawah. Karena Gitu. apa, Kang? Setahun 2 tahun kemudian lah. Enggak, maksudnya karena apa nih? Pendaki bisa terjatuh ke kawah, kan pasti ada batasnya dong. Itu Jadi kebanyakan karena apa tuh, Kang? gini, kita nggak bisa tahu detail penyebab seperti apa. Oke. Karena bibir kawah kan memang sempit juga ya. Langsung Beda langsung beda gitu dengan jalur puncak Pautungan yang memang ada datar gitu. Dan memang agak landai. Kalaupun misalnya nih ya, di puncak Pautungan terpleset, itu masih ada ketolong yang landai itu. Oke, Gitu kan? masih ada selanya ya. Selanya, Oke. gitu kan. Beda dengan puncak Linggarjati, puncak Sadarehe, yang ketiga itu bibir kawah, itu langsung tebing gitu. Seperti itu. Nah, jadi pengaruh angin bisa, cuaca, karena 3 hari yang lalu saya naik gunung ke puncak Ciremai juga. Anginnya luar biasa besar. Bahkan saya berdiri di bibir kawah pun itu kalau nggak hati-hati penting juga sama angin. Ada kemungkinan itu juga, ada kemungkinan terpleset juga karena memang itu kan pasir. Iya. Atau juga memang ada hal-hal yang memang kayak tadi contoh yang korban Jelfi Naupal yang kita perkirakan memang turun pakai Tali. ketidaktahuan jalur. Atau ada sesuatu Dari segi magisnya berarti. kita juga nggak tahu gitu kan, karena seperti contoh korbannya setelah Jelfi Naupal, Ovang, celananya sudah morot gitu, di bawah inilah dia terkelungkup, cuma memang celananya udah ada di lutut gitu. Apakah memang terpleset atau memang seperti apa kita nggak tahu. Jadi itu di luar nalar saya juga gitu kan. Cuma memang banyak faktor yang bisa mengakibatkan bahwa orang itu jatuh ke itu karena tadi pasir, kecapean, cuaca gitu kan. Dan tadi mungkin ada hal-hal yang itu juga mungkin bisa jadi sepertinya juga di gunung kan. Oke. Seperti itu. Teman dari almarhum ini, dia akhirnya jujur juga ternyata almarhum terjatuh di puncak. Ini baru diketahui setelah masuk pesantren berarti, Kang. Nah, setelah kejadian itu, Kang, dari 3 orang ini apakah sempat di data gitu, ditanya? Ditanya mungkin secara detail bisa. Ada kemungkinan. Pasti dari pihak pesantren itu sendiri atau mungkin dari pihak kepolisian. Cuma itu berbeda dari tim evakuasi berarti ya? Beda. Itu udah beda. Kita tugasnya memang pencarian, setelah korban ketemu, evakuasi, selesai. Kalau tim kita, kalau tim
tim operasi. Kalau untuk itu, tapi berarti 3 orang ini masih ada sekarang nih ya? Saya kurang tahu ya, sampai sekarang update ada atau tidak. Mungkin kalau masih misalnya masih hidup berarti umurnya 28 ya. Mungkin sekitar ya? segituan. 28 27. Karena 2001 itu mereka kelas lebih. SMA Lebih. lah, kelas 1 kelas 2 SMA. Ya 20-30-an. Mungkin ya. 40, hampir 40. 40 nggak mungkin. Saya 40 sekarang. Oh iya. Pada saat itu usia berapa berarti itu? Saya usia berapa ya? 21. Oh. 20-21 lah waktu itu. Karena memang saya anggota paling muda di pada saat itu? petugas pengolah pendakian saya paling muda. Paling muda dan tahun pertama juga menjaga. Tahun pertama juga. Wah, sedang lagi semangat-semangatnya ya? nih, gitu kan. Semangat. Jadi apa ya? Ada tambahan semangat bahwa terus apa ya? Ini juga operasi pertama juga buat saya. Ini yang Jalpi Nova itu adalah operasi pertama saya juga untuk kecelakaan di gunung. Oke, nah kemarin kan sempat naik lagi nih Kang. 3 hari yang lalu berarti ada upacara dong di atas. Kita tanggal 18-nya. Ya. Tanggal 17-nya ada info memang pengibaran bendera besar juga tuh di bibir kawah gitu. Dan ada beberapa kejadian juga. Kejadian juga ya. Banyak kan? Infonya sih simpang siur Ya. yang kita dapatkan, tapi saya langsung ketemu sama tim rangernya yang di jalur, yang standby di Pasanggerahan. Ada keluar emang sekarang ada shelter darurat. Dan ranger berjaga di situ. Di situ. Oh, oke. Kita ngobrol bahwa ada berapa ya? 12 atau 13 orang pendaki. Yang 2-nya masih di Pasanggerahan, temennya sudah di Sigohong. Tinggal jauh dong. Iya, sampai udah di apa ya? Sudah dikatakan 2 orang ini udah hilang. Akhirnya dicek, ternyata masih ada. di Pasanggerahan. Berarti kejadian-kejadian teman yang ditinggal masih ada. Masih ada sampai sekarang. Makanya memang aturan pendakian tuh minimal 3 orang itu memang tepat ya. Jadi ketika ada yang sakit, 1 orang nemenin 1 orang turun cari bantuan. Itu cari bantuan itu satu memang hal yang paling tepat. Tapi ya terkadang ada juga yang saya nyari teman aja sendirilah kadang-kadang. Saya kadang udah biasa. Jadi ya itulah hal-hal yang memang kita masih apa ya? Coba sosialisasi ke teman-teman yang sekarang senang naik gunung bahwa ayolah naik gunung boleh, nggak ada yang larang. Cuman aturan mainnya, safety prosedurnya tolong diperhatikan. Karena ketika ada kejadian overhisap, tidak hanya korbannya, tidak hanya temannya, tidak hanya keluarganya, kan orang-orang lain juga terlibat gitu. Pasti. Kita bukan nggak mau nolongin. Kita yang nggak mau tuh kita nggak mau ada korban lagi, ada kejadian lagi. Kalau bisa jangan sampai ada lagi. Makanya gitu. kita yang nggak mau tuh kita nggak mau, bukan nggak mau nolongin. Iya. Kita nggak mau ada korban lagi, ada kecelakaan lagi. Makanya dibuatlah peraturan seperti itu. Peraturannya dibuat, regulasinya dibuat, dan saya pribadi yang sekarang memang saya udah nggak aktif di petugas pendakian ya. Hanya memang karena seneng daki dan gunung terdekat Ciremai, saya kadang-kadang prihatin juga nih kadang-kadang kita pendaki dulu atau gimana ya pakai jaket yang tebal, yang apa perlengkapan yang luar biasa. Terpal ya. Iya. Sekarang ada tektokan, ada trairan dengan hanya pakai celana pendek, kaos oblong. Kok berani gitu. Kita bukan nggak percaya ke kemampuan mereka, tapi gunung tuh nggak bisa tebak. Mengenai masalah TikTok, banyak berarti. Sekarang lagi gemar TikTok tuh, Ciremai ya, tiap gunung 3078. 3078. 3000 kan? 3000-an. Di TikTokin tuh Kang. Di TikTokin. Gokil sih memang.
Tapi banyak Kang. Banyak lagi menjamur tektokan. Oke. Buat saya pribadi sih nggak masalah. Karena jujur tektokan itu adalah cara pendakian lama yang sekarang dibangkitkan lagi oleh para pendaki sekarang. Kalau dulu, kenapa tektokan? Karena perlengkapan yang kurang, daripada kita camping sengsara di gunung nggak ada tenda gitu, kedinginan, ya udah berangkat malam, hanya ke puncak, pagi turun. Iya. Banyak kan seperti itu. Kalau sekarang kan perlengkapan pendaki di mana-mana, gampang nyarinya. Nikmati aja, saya pikir. Tektokan, toh gunung juga nggak bakal, puncak gunung nggak bakal pindah, santai aja. Karena memang beberapa kali kejadian, tidak hanya di Ciremai ya, saya dapat beberapa laporan teman-teman, kejadian yang kecelakaan, yang tersesat, hipo, bahkan ada yang sampai meninggal dunia, itu dari para pendaki yang tektokan atau terairan. Lebih banyak. Lebih banyak seperti itu. Karena tadi, dari pelengkapannya kurang. Makanya, saya salut kepada para pendaki yang masih bawa keril tinggi, masih bawa makanan berat, masih bawa air berat, tapi menikmati pendakian pulang dengan selamat. Kalau tujuan kita bukan puncak, kita tujuan pulang dengan selamat lagi. Oke. Kang, berarti kan teman pendakiannya pada saat itu, teman korban ya, almarhum ini kan sekarang udah pada dewasa nih. Ya. Pasti sudah memiliki rumah tangga mungkin ya. Oke. Nah mungkin nih Kang, kalau misalkan ada dari penonton besok pagi nih yang 3 orang di antara ini memang ternyata masih ada, kalau kita panggil buat cerita lagi gimana tuh Kang menurut Akang tuh? Yang pertama saya sih bukan berpikir mau apa enggaknya diundang. Ya. Tapi yang berpikir bagaimana ini jadikan pengalaman. Bisa buat dia sendiri atau mungkin keluarganya. Kalau punya anak mungkin ke anaknya. Benar. Bahwa sesuatu yang memang sifatnya emergensi, seburuk apapun lebih baik terus terang. Ya. Sehingga kejadian yang fatal masih kita bisa nggak terlalu parah jadinya. Kalau memang nanti ternyata nonton dan mau diundang, ya itu lebih bagus. Saya sih oke, nggak masalah, lebih bagus menerangkan kejadian secara detailnya seperti apa. Karena jujur buat saya sendiri juga nggak tahu persis seperti apa kejadiannya gitu. Yang nolong aja nggak tahu nih kejadian seperti apa, hanya menduga-duga lihat ada tambang, kan? Gitu kan, apakah memang terpeleset, apa memang lagi turun, atau seperti apa, kita juga nggak. Kan kalau dari cerita langsung dari 3 teman ini mungkin lebih jelas. Nah, dan juga bisa mengedukasi buat pendaki-pendaki sekarang atau supaya nggak terjadi para lagi kejadian kayak di pesantren Husnul Khotimahnya yang memang nonton mau kesini, yang memang mengalami kejadian jadi guru waktu itu, mau ikut share kejadiannya untuk diketahui. Bukan untuk ini ya, tapi kita tidak mau mengungkit. Bukan mungkin mengungkit luka lama, tapi kita menjadikan bahan pembelajaran ke depan. Benar. Jadi meskipun memang ada waktu di mana seorang guru lepas tanggung jawabnya karena kembali ke orang tua, itu ada komunikasi gitu, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu bisa minimal nggak kejadian lagi hal-hal yang memang fatal seperti kejadian yang menimpa JLP sama Naufal. Oke, supaya jadikan pelajaran buat kedepannya. Karena sekarang pendaki lagi marak-maraknya nih. Waduh, kita butuh kasih masukan edukasi supaya bisa belajar sendiri ya. Segitu banyak orang siapa yang mau ngajarin ya. Iya. Bisa juga kan ya. Tuh. Padahal di internet sekarang udah banyak oleh para penggiatnya, oleh para yang ngalamin langsung kan mungkin akan lebih didengar ya oleh para pendaki, karena hanya katanya kan juga enggak. Tapi kalau yang ngalamin langsung mungkin teman-teman pendaki sekarang akan lebih mendengar bahwa oh iya itu kejadiannya, oh ini loh yang harus
kita jauhi, oh ini ya yang kita antisipasi sehingga kejadian itu tidak terulang lagi. Oke. Kan banyak nih ada beberapa cerita di podcast kita ya. Banyak mengundang narasumber yang memiliki kejadian di luar nalar atau segi horornya nih, pendakian di Gunung Cermai entah dari jalur manapun itu. Kan banyak tuh pendaki yang seperti itu. Menurut Kang Elang gimana tuh Kang tanggapannya? Oke. Tentang dari segi mistisnya Kang. Dari segi mistisnya mungkin Ciremai sudah nggak aneh ya. Memang terkenal. Oke. Mungkin di dunia pendakian Ciremai salah satu gunung yang memang banyak sekali yang terjadi hal-hal yang luar logika atau mistis ya. Banyak juga laporan yang memang terjadi hal seperti itu. Bahkan saya dulu waktu jadi pengelola juga sering nanganin hal-hal seperti itu gitu kan. Oke, pendaki turun cerita langsung. Pak, saya nggak cerita juga, kadang-kadang malah di Cigowong ada yang kemasukan. Pulang dari gunung ternyata nggak nyampe di base camp, hanya muter-muter aja di jalur gitu kan. Ada yang sampai berjam-jam, yang bisa 2-3 jam turun, bahkan ada yang 5 jam gitu. Lebih lama lagi. Ada yang melihat hal-hal yang aneh. Buat saya pribadi yang memang memang dari kecil saya tinggal di wilayah Ciremai, orang sininya, paham banget. Itu nggak aneh. Oke. Bisa memang dari karakter bawaan orangnya. Atau memang dari tingkah lakunya. Karena saya masih ingat mendiang ibu saya mengatakan bahwa kalau memang senang naik gunung ya harus tahu ilmunya gunung, termasuk larangannya apa. Karena kita bicara gunung, kita jangan bicara gunung deh. Ini aja di perkampungan atau di kota, kalau kita sangar, ya disangarin lagi. Kalau kita nggak bersahabat, ya nggak bersahabat lagi. Apalagi di gunung, yang katanya itulah tempatnya, gitu kan. Oke. Contoh kayak misalnya jalur Pautungan nih. Ada pantangan-pantangan yang nggak boleh dilakukan oleh pendaki, gitu. Apa gitu, Pak? Contoh kalau di Pautungan, itu nggak boleh bersiul. Gitu. Nah, itu nggak boleh di jalur Pautungan. Kalau yang lain saya nggak tahu, di Pautungan itu bersiul nggak boleh. Selain itu kan? Yang kedua, nggak boleh makan dari tempat masaknya langsung. Dari itu nggak boleh, katanya. ya. Yang ketiga juga ada pantangan, orang-orang tua dulu mengatakan jangan kalau di gunung jangan ribut aja nanya jalan. Ya jalan kemana ya? Ini kemana ya? Nggak usah ribut gitu. Gitu. Itu hal-hal yang kecil pada itu Kang ya. Iya, harus diketahui juga oleh pendaki baik ke Ciremai atau ke gunung yang lain. Karakteristik gunung itu harus diketahui, gitu kan. Adat istiadat gunung itu sendiri harus diketahui. Pantangannya ada apa aja, larangannya yang nggak boleh. Bukan kita percaya kita meyakini ya, tapi memang kenapa tidak? Itu mungkin karakteristik itu yang kita hormatin itu. Gitu. Atau, hormat bukan berarti takut ya. Iya betul. Atau berbuat hal-hal yang memang di luar dari norma-norma yang nggak boleh, itu juga pernah saya kejadian seperti itu. Gancet misalkan. Atau kadang-kadang dua orang pendaki pacaran, katanya sampai Cigowong jatuh pingsan, kadang kemasukan. Kita nggak nyalahin itu. Ya mungkin karena pendakinya yang mungkin ada kesalahan, mungkin nggak benar. Jadi dimanapun hal-hal mistik pasti kejadian. Apalagi di Ciremai yang notabene sangat-sangat terkenal adalah gunung yang memang mistiknya sangat-sangat kuat. Tapi bener Kang, pernah ada yang seperti itu? Banyak. Pernah mendengar di Majalengka ada. Ada juga tuh. Tapi masih lereng Ciremai juga ya. Tapi kalau Pautungan sih enggak. Alhamdulillah
orangnya baik-baik. Oke, Kang Elang, terima kasih banyak Ya. ya Kang udah mau berbagi kisahnya ya. Oke. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan. Amin. Di Mudah-mudahan jadikan pelajaran. Saya bukan paling so tahu Ciremai. Ya. Ini berbagi sharing aja bahwa saya bukan yang paling sering dan paling tahu Ciremai. Saya hanya pernah mengalami Ciremai dan sekarang juga masih aktif. Bahkan 3 hari yang lalu juga saya masih naik Gunung Ciremai. Bahwa ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Oke. Jangan asal datang, jangan asal enak, tapi perhatikan bahwa di tempat itu ada yang punyanya, ada yang menghuninya. Jadi bersifatlah baik, jadilah tamu yang baik. Jadilah tamu yang baik dan tuan rumah pun akan menyuguhkan dirimu dengan Betul. kebaikan juga gitu Betul. Kang ya. Oke, terima kasih banyak Kang ya. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.